بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab-kitab matan Abi Suja, dan kita masuk kepada pembahasan salatul Jumu'ah. Dan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan ada 3 syarat ditegakkannya salat Jum'ah. Yang sekarang wa faraiduha, kewajiban-kewajiban di dalam Jumat. Thalathatun, ada 3 hal. Yang pertama khutbatan yaqumu fihima wa yajlis bainahuma wa tusalli rak'atain fi jama'atin. Pertama ada 2 khutbah ya, ditegakkannya salat Jumat. Fihima ya, wa yajlis bainahuma, dan khatib wajib duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga antusalli rak'atain fi jama'atin, ditegakkan salat 2 rakaat secara berjamaah. Ini 3 hal dari kewajiban Jum'ah. Adanya 2 khutbah dan duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga dilaksanakannya apa? Salat 2 rakaat secara berjamaah. Perhatikan. Disebutkan oleh muallif di sini wa faraiduha wa minhum man yu'abbar anha bisyurut, dan dari mereka ulama ada yang mengibaratkan dengan syurut, yaitu syurutul Jum'ah ya. Thalathatun, ada 3 hal. Yang pertama ahaduha wa thanihuma, yang pertama dan kedua khutbatan yakum, khutbah yang dilakukan oleh khatib dalam keadaan dia berdiri. Ini pertama, syarat sahnya Jumat ya. Khatib dia berkhutbah dengan 2 khutbah dalam keadaan dia berdiri. Wa fihima wa yajlis bainahuma. Syarat yang kedua, ketika dia berkhutbah di antara 2 khutbah, maka dia selangi di antara 2 khutbah tersebut dengan duduk. Dengan apa? Duduk. Qal mutawalli biqadri tumaninah baina sajadatain. Nah, berapa lama duduk khatib ya di antara 2 khutbah tersebut? Itu kurang lebih kalau dihitung seperti seseorang duduk di antara 2 sujud ya. Dia sujud, kemudian dia bangkit dari sujud. Berapa lama kita duduk di antara 2 sujud? Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu pendek. Ya, untuk sujud
sedang posisi sujud, kemudian itu bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Ketika sudah sempurna duduk di antara dua sujud, antum sujud kembali. Itulah kurang lebih ukuran atau jarak, limit waktu di antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. 6. Walau ajaza anil qiyam, nah kalau seandainya khatib tidak mampu berkhutbah dalam keadaan berdiri, wa khataba qa'idun, maka boleh khatib dia khutbah dalam keadaan dia duduk. Iya. Au muttaji'an, atau boleh juga dia bersandar. Saya bersandar dengan bahunya sambil dia tidur. Ya. Wajaza al-iqtida'u bihi, dan boleh untuk mengikuti bagaimana khatib tersebut. Walau ma'ajal halihi haitsu khataba qa'idan walau ma'a jahlin. Nah, walaupun bersamaan ketidaktahu keadaannya. Ya, jadi ketika zahirnya ketika khatibnya duduk, ya kita juga duduk pasti ya. Ya, namun ketika khatibnya berdiri tidak perlu kita berdiri. Wa haitsu khataba qa'idan fa shalla bainal khutbatain yaskutatun. Nah, ketika khatib dia khutbah dalam keadaan berdiri duduk, jadi disyaratkan apa? Disyaratkan di dalam syarat sahnya Jumat ada dua duduk yang harus dia duduk di antara dua khutbah. Ya. Nah, sekarang bagaimana posisinya kalau khatib dalam keadaan sakit? Dia tidak bisa berdiri, dia harus duduk. Nah, apa pemisah di antara duduk pertama dengan duduk yang kedua? Dia diam. Dia sedang berkhutbah di khutbah pertama, misalkan. Ya, kemudian dia berhenti dari khutbah yang pertama, dia diam. Dia diam misal sekitar semenit atau 2 menit. Nah, diamnya ini menggantikan dari posisi duduk ketika dia khutbah dalam keadaan berdiri. Faham? Baik. Misalnya saya khatibul Jum'ah. Saya tidak mampu untuk berdiri dalam salat, kebetulan sakit. Ya, maka misalnya kaki saya terkilir sehingga membuat saya tidak bisa berdiri. Kemudian saya berkhutbah dalam keadaan seperti ini, saya berkhutbah. Ya, khutbah dalam keadaan duduk. Ya. Nah, di antara dua khutbah yang dilakukan oleh khatib disyaratkan di situ apa? Duduk di antara dua khutbah. Nah, saya sekarang sedang duduk ini. Sakit tadi. Nah, kata Syekh di sini, dia ganti posisi duduk dengan dia diam. Dia diam. Barakallahu, bisa disebut barakallah dan seterusnya. Ya, di akhir dari khutbah yang pertama, kemudian saya diam. Kemudian saya lanjut lagi. Alhamdulillah, ahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini adalah khutbah yang kedua. Dalam posisinya juga masih duduk. Faham ya? Baik. La bil ittija. Jadi enggak perlu dia tidur. Paham enggak? Jadi enggak perlu untuk memisahkan di antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, dia ittija. Menggantikan posisi duduk karena dia khutbah dalam keadaan duduk, enggak perlu. Jadi dengan diamnya dia sudah mencukupi. Paham ya? Wa arkanul khutbatain khamsatun. Dan rukun khutbah itu ada 5 dalam mazhab Syafi'iyah. Yang pertama, hamadallahi ta'ala, dia memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan seterusnya. Ya. Kemudian wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini ukuran, ini urutannya. Setelah dia memuji Allah, kemudian yang kedua dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa lafdhuhuma muta'ayyin. Dan lafadznya sudah disebutkan. Ada penyebutan alhamdu. Ada penyebutkan alhamdu. Innal hamdalillah. Harus disebutkan. Ini juga harus disebutkan wassalamu ala rasulillah. Harus ada lafadz salawatnya. Kemudian yang ketiga dia berwasiat dengan takwa. Iya. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa difahami? Wa la yata'ayyan lafdhuhuma alal sahih, dan tidak disyaratkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Yang penting ada wasiat takwa di situ. Kemudian wa qira fi ayah ihdahuma. Ya, kemudian dibaca ayat. Ya, dibaca ayat. Jadi bisa antum baca ayat yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, ya, ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat. Ada doa yang dibaca kepada kaum mukminin dan kepada kaum mukminat. Faham ya? Itu yang harus dilakukan. Wa fil khutbatu tsaniyah, adapun pada khutbah yang kedua, tadi khutbah yang berapa? Tadi penyebutan di khutbah yang pertama. Di khutbah pertama ada apa saja? Memuji Allah. Kemudian ada apa lagi? Berselawat. Kemudian apa lagi? Wasiat kepada takwa. Kemudian apa? Baca ayat. Kemudian yang kelima, doa kepada mukminin dan mukminat. Ini di khutbah yang pertama. Ya. Wa fil khutbatu tsaniyah wa yushtarat. Adapun pada khutbah yang kedua, ayasma'al khatib arkanal khutbah li arba'in tan'aqudu bihimul jum'ah. Hendaknya khatib memperdengarkan rukun khutbah tersebut kepada 40 jamaah semuanya. Nah, ini syaratnya. Ya, kalau ada di antara jamaah tersebut tidak mendengar semua dari isi khutbah, maka tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbah, tidak sah Jumat. Karena Jumat merupakan syarat dari khutbah dalam mazhab Syafi'iyah. Wa tashtarat al-muwalah bainal kalimatul khutbah wa bainal khutbatain. Ya, ini antum garis, antum tandain. Ya, saya masih bingung apa yang diinginkan di sini. Karena memang terlalu banyak syarat ya. Adapun pendapat yang sahih dari pendapatnya ulama, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, khutbah Jumat selama itu disebut sebagai khutbah, maka khutbah namanya. Ya, tidak mesti harus ada ini dan ada itu. Yang penting ada isi khutbah yang seseorang memberikan wasiat dan nasihat ketika terjadi khutbah tersebut. Dan duduk di antara dua khutbah sudah yakfi. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah itu memiliki syarat yang banyak. Makanya kalau antum ke depan nanti berkhutbah di masjid, nah antum pastikan dulu, ini khutbahnya di kampung ini apa saja. Kalau memang terlalu sulit syarat yang disyaratkan, ya terkadang seorang khatib dia harus memikirkan materi yang akan dia sampaikan dalam khutbahnya. Itu sudah menjadi beban. Kemudian kedua ditambah beban-beban syarat yang sangat banyak.
Yang ketiga, belum lagi ada orang yang sedang memantau apa yang kurang dari khutbahnya untuk diteriaki. Tidak sah. Nah, kan begitu nanti. Jadi betul-betul berhati-hati. Ya, dari buat apa kemudian kita berkhutbah, belum selesai khutbah sudah diteriakin, enggak sah khutbahnya. Paham ya? Nah, jadi ini hal-hal yang seperti ini harus benar-benar difahami dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi ketika antum tidak berdoa, dan doa sebenarnya bukan syarat, cuma dalam mazhab Syafi'iyah doa itu merupakan syarat dari sahnya khutbah. Dan tidak sahnya khutbah tidak sah Jumat, bubar Jumat. Ya, jadi hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Harus ada doa. Allahumma ighfir li muslimina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Harus ada doa. Ya, kalau tidak ada doa tidak sah Jumatnya, tidak sah khutbahnya. Ini syarat dari khutbah. Mafhum? Baik. Nah, ada kalimat di sini mungkin perlu untuk kita memahami. Wa tashtarat al-muwalah bainal kalimatil khutbah wa bainal khutbatain. Ya. Disyaratkan adanya muwalah. Muwalah itu apa? Senjang waktu yang tidak boleh terlalu lama. Seperti yang sudah kita bahas dalam masalah wudu. Iya. Kalimatul khutbah. Ada kalimat-kalimat khutbah yang itu tidak boleh dipisahkan di antara dua khutbah. Ini dia. Mana kalimat disebut sebagai kalimat khutbah dan mana di antara dua khutbah. Fala farqa baina kalimatiha. Kalau seandainya ada terpisah di antara kalimat-kalimat tersebut, walau bi'udhrin, walaupun dengan adanya uzur batalat, maka batal yang namanya khutbah. Nah, ini yang masih membuat atau yang masih membingungkan saya secara pribadi. Apa maksudnya? Ya, disyaratkan adanya mualah di antara kalimat-kalimat khutbah dengan dua khutbah. Kalau seandainya ada pemisah di antara kalimat-kalimat di antara dua khutbah tadi, ya, walaupun ada uzur, maka batal khutbahnya. Ya Allah alam bisawab, biasanya kalau saya melihat ada khatib, ya dia berkhutbah, setelah dia duduk dari khutbahnya, dia mulai kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Sudah. Dia ulang lagi khutbah tadi. Yang pertama apa? Innal hamdalillah. Kemudian dia ulang lagi ya, gitu. Betul. Ada yang pernah ikut kajian-kajian pesantren dulu? Ya, seperti itu. Setelah dia memberikan wasiat di khutbah pertama, di khutbah yang kedua diulang lagi semua khutbah yang ada di semua syarat-syarat di khutbah yang pertama, ya, gitu. Ya, Mirza. Siapa? Nah, coba angkat suaranya. Jadi dia khutbah pertama, dia duduk. Dia duduk. Kemudian dia berdiri. Ini di khutbah pertama atau kedua? Di khutbah pertama. Khutbah pertama nggak dianggap khutbah. Terus apa yang dianggap? Mau khutbah kedua diulang, bukan setelah duduk. Jadi setelah dia khutbah, dia berceramah begini. Apa yang diulang? Alhamdulillah. Terus selawat, wasiat, terus ayatnya bebas, doa. Kemudian ada. Terus dia duduk. Habis dia duduk, dia berdiri. Nah, berdiri apa dia baca? Dua apa isinya? Sama seperti khutbah pertama. Nanti ulang khutbah lagi. Enggak. Langsung doa. Berarti di khutbah kedua tidak perlu mengulang khutbah kedua. Di khutbah kedua tidak perlu mengulang rukun lagi. Tinggal dia doa.
Ya, seperti itu. Hah? Ulang 2 kali ulang deh ya? Repot. Baik. Jadi setelah dia menyampaikan khutbah, dia mulai dari awal. Innal hamdalillah. Sudah? Kemudian dia bersalawat. Wassalli wa sallam ala Rasulillah. Sudah selesai. Kemudian dia memberikan wasiat. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Kemudian dia membaca ayat. Sudah? Kemudian dia berkhutbah. Dia memberikan nasihat. Ya, untuk salat, syirik, tauhid, ya seperti itu. Sudah selesai isi khutbahnya, ya, dengar khutbah. Harus didengar oleh 40 orang, tidak boleh tidak dengar. Kalau misalnya ada hadir 40 orang, tiba-tiba pas mau mengulangi khutbah tadi, kencing dia, sakitnya. Ya, sah Jumatnya? Tidak sah, karena harus didengar oleh 40 orang. Kencing dia, keluar kencing. Masuk sudah selesai khutbah, ulang khutbah tadi. Maka tidak sah dalam mazhab Syafi'iyah. Karena apa? Mereka mensyaratkan ketika diulang khutbah itu harus didengar berapa orang? 40 orang harus mendengar semuanya. Paham ya? Jadi setelah dia membahas tentang tauhid, syirik dan lain sebagainya, dia ulang lagi, alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah hamdan katsira dan seterusnya. Kemudian dia Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian dia memberikan wasiat untuk takwa kepada Allah, kemudian dia membaca ayat. Innallaha ya'murukum. Ya, kada wa kada. Kemudian dia duduk. Ya. Setelah dia duduk, dia bangkit dari khutbahnya. Dia mengulang lagi khutbah tadi. Alhamdulillah, ya. Kemudian dia berselawat lagi kepada Rasulullah. Kemudian dia wasiat dengan takwa. Kemudian dia membaca ayat. Kemudian dia doa. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya ada pemisah, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, di antara khutbah dengan dua khutbah, walaupun dengan uzur maka tidak sah khutbahnya. Ya, jangan sampai antum tiba-tiba lagi khutbah, lagi semar khutbah, enggak sah khutbah. Ya, nah mendingan kalau kondisinya seperti ini tidak usah khutbah dari awal khutbah. Karena akan membuat keributan nanti di tengah-tengah muslimin. Ya, dan memang ada sebagian jamaah memang dia kontrol hal seperti ini. Mafhum ya? Nah, adapun khutbah di luar dari mazhab Syafi'iyah, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sebuah khutbah itu disebut sebagai khutbah secara umum, khutbah namanya. Dia berdiri untuk berkhutbah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah dia memuji Allah, dia menyampaikan khutbahnya, sampaikan materi masalah tauhid kah, masalah zina atau apa saja, memberikan peringatan kepada muslimin. Kemudian dia duduk. Setelah dia bangkit dari duduknya, dia bangun lagi, berdiri. Dia menyebut memuji Allah, kemudian dia sambung ceramah tadi. Ada ceramah, ada khutbah yang belum selesai di khutbah pertama, dia sambung di khutbah yang kedua. Apa nasihatnya ditambah lagi, selesai, ya sudah. Ya, dia tutup dengan Allahumma shalli ala Muhammad, walaupun dia tanpa doa, sah. Karena doa itu bukan sebuah kewajiban. Namun ketika kita berada di masjid yang memang harus mengikuti mazhab Syafi'iyah seperti yang kita baca tadi, maka apa? Antum ikuti. Kalau tidak mampu sudah jangan berkhutbah dari awal. Karena toh akan membuat masalah. Bisa difahami ya? Baik, wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini insyaallah kita akhiri dan antum murojaah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bisa difahami? Paham? Kurang paham? Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kewajiban sholat Jumat. Ada 3 hal. Apa pertama? Adanya 2 khutbah. 1 syarat pertama. Syarat yang kedua, harus ada duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, sholat 2 rakaat secara berjamaah. Ini syarat sahnya sholat Jumat. Saya ulangi, ada 2 khutbah, 1. Harus duduk di antara 2 khutbah, 2. Ketiga, sholatnya secara berjamaah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Mafhum? Kalau seandainya seseorang masbuk,
dia tidak mendapatkan Jumat kecuali ketika imam tersebut duduk dalam keadaan tahiyatul akhir, tasyahud akhir. Maka dia tidak boleh salat 2 rakaat, dia harus salat 4 rakaat. Karena syarat daripada salat Jumat dia harus ikut salat Jumat itu 2 rakaat. Mafhum? Ketika qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, antum sakit perut, ke toilet. Selesai antum ke toilet, antum berwudu. Imam sudah di posisi tasyahud atau sudah posisi sujud di rakaat yang kedua. Berapa rakaat antum tertinggal? 2 rakaat. Nah, apakah antum menyambung 2 rakaat, yaitu salatul Jumat, atau antum salat duhur? Antum harus salat duhur. Antum nggak boleh salat Jumat. Karena syarat salat Jumat itu harus 2 rakaat bersama imam. Nah, sebagian ulama menyebutkan walaupun antum mengikuti masbuk 1 rakaat, antum tidak salat Jumat, antum salat zuhur. Masbuk 1 rakaat. Antum dapat dengan imam 1 rakaat. Maka antum tidak boleh salat Jumat, antum harus menambah 3 rakaat, antum salat zuhur hukumnya antum. Karena syaratnya salat Jumat apa? Harus 2 rakaat yang ikut bersama dengan imam secara berjamaah. Nah, bagi antum yang tadi terlambat, antum tidak ada dihukumi Jumat. Antum harus salat duhur 4 rakaat. Paham? Jadi ketika antum tasyahud dengan imam, antum ikut tasyahud ya. Rakaat pertama nggak ikut, rakaat kedua nggak ikut. Imam salam, antum kan berdiri. Berapa rakaat harus salat? 4 rakaat salat duhur, jangan salat Jumat. Karena antum tidak mendapatkan Jumat. Antum tidak sah salat Jumatnya. Karena sahnya salat Jumat harus ikut berapa rakaat? 2 rakaat bersama imam. Paham di sini ya? Ini pendapat sebagian para ulama dan disebutkan di sini. Sudah bisa difahami syaratnya Jumat ada berapa? Ada 3. Yang pertama 2 khutbah, yang kedua duduk di antara 2 khutbah khatibnya, yang ketiga apa? Salat 2 rakaat. Mafhum? Nah, pada khutbah itu ada 5 syarat pada khutbah. Apa saja syarat pada khutbah? Yang pertama memuji Allah. Yang kedua berselawat. Yang ketiga berwasiat. Yang keempat membaca ayat. Yang kelima apa? Berdoa. Ini 5 ya syarat pada khutbah. Ya. Nah, pada khutbah yang kedua ada syarat sendiri. Ada syarat sendiri yang kita sebutkan tadi. Jadi khutbahnya diulang lagi. Al-muhim sulit di dalam mazhab Syafi'iyah dalam salat Jumat. Ya, atau dalam khutbah Jumu'ah. Mafhum ya? Berapa syarat khutbah? Ada 5. Apa saja? Memuji Allah. Kedua, berselawat. Ketiga, berwasiat untuk bertakwa. Keempat, membaca ayat tentang takwa. Yang kelima, doa kepada mukminin dan mukminat. Ini 5 syarat khutbah. Ketika tidak ada syarat ini dalam khutbah, tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbah berarti tidak sah Jumat. Kenapa? Karena khutbah ini menggantikan 2 rakaat dari sholat zuhur. 2 khutbah dalam sholat Jumat ini mengganti 2 rakaat dari sholat zuhur. Berarti ketika tidak sah khutbahnya, maka apa? Tidak sah sholat Jumatnya. Mafhum? Jelas ya? Makanya mereka sangat perhatikan dengan khutbah ini. Jangan sampai tidak sah. Kalau tidak sah khutbah, nggak sah Jumat. Karena Jumat khutbah itulah pengganti dari salat 2 rakaat di waktu zuhur. Paham sekarang? Ya, untuk murajaah insyaallah besok kita uji kembali. Baik, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadlu barakallahu fikum.